anak selama masa pertumbuhan pastilah dipenuhi dengan rasa penasaran dengan apa yang ia lihat. Sudah selayaknya sebagai orang tua wajib mengawasi dan memberi bimbingan terkait hal yang berbahaya untuk dilakukan, maupun yang aman dan berdampak baik bagi dirinya. Wajib diawasi dengan seksama, ini dia momen pengawasan orang tua di detik-detik petaka hampir melanda anak-anak. Terlihat anak tersebut berkeliaran benar-benar tidak diawasi oleh orang tuanya. Diduga berada di titik buta truk, supir tidak melihat anak tersebut. Kemudian memacu kendaraannya maju. Beruntung anak tersebut masuk ke kolong truk dan nyaris saja terlindas bila sang supir mengubah arahnya. Terlihat orang tuanya sedang asik merekam gambar ketika anaknya bermain skateboard. Tapi tiba-tiba anaknya diduga salah perhitungan. Alhasil ia jatuh ke arah pembatas skatepark dan terbentur tepat di mulutnya. Terlihat awalnya seorang guru sedang mengajar di salah satu sekolah di India. Tiba-tiba kipas angin jatuh dari atapnya, lantas mengenai murid yang ada di bawahnya. Dengan kondisi wajah terluka, ia kemudian segera dilarikan ke UKS untuk dapat pertolongan pertama. Terlihat jelas dari rekaman yang beredar, anak-anak tersebut bermain ayunan dengan kecepatan yang tinggi. Saking kencangnya, salah satu anak terpental kemudian berbenturan dengan ayunan tersebut. Namun, anak lainnya tidak menolong anak tersebut padahal sudah terkapar lemas. Setiap daerah maupun negara memiliki sistem keamanan yang berbeda serta hukum menaungi agar memberi rasa aman dan nyaman. Tapi tetap saja rupanya kejahatan masih ada karena niat jahat pelakunya yang mencari-cari celah kesempatan. Ini dia bukti kejahatan masih merajalela, nyawa melayang tak terkira. Sebuah aksi penembakan sadis baru saja terjadi di Meksiko beberapa waktu lalu. Segerombol orang yang sedang berteduh tiba-tiba diberondong tembakan dari orang secara acak. Terlihat jelas kondisi dalam video tersebut sedang hujan deras. Kemudian beberapa orang sedang berteduh. Tiba-tiba sebuah mobil yang ditumpangi orang tak dikenal langsung memberondong peneduh dengan tembakan secara acak. Alhasil, beberapa orang alami luka-luka karena aksi brutal tersebut. Sebuah aksi pembunuhan diduga terjadi di Vietnam pada 10 Juli 2024 lalu. Seorang ayah tega menghabisi putri angkatnya dengan menghunuskan pisau ke arah tubuhnya. Dari pemberitaan yang beredar, diduga sang ayah marah karena putri angkatnya menegur sang adik yang bermain layangan di dalam rumah dan membuat kekacauan. Usai diduga memarahi sang anak dan disuruh bermain di luar,
Namun ayah kandung dari adik yang dimarahi tidak terima. Ia kemudian mengambil sebilah pisau, lalu menghunus bilah tajam itu ke arah putri angkatnya. Ia pun tewas seketika karena tidak mendapat pertolongan apapun. Seorang residivis kasus pembunuhan dihabisi nyawanya oleh seseorang yang diduga punya kaitan dengan korban. Tampak dari rekaman CCTV yang beredar, sang napi residivis kemudian disambangi saat sendiri di pinggir jalan. Lalu peluru panas langsung ditembakkan ke arah tubuhnya. Diduga motif balas dendam jadi alasan utama ia menanti pria tersebut keluar dari penjara. Yang haus. Awas halusinasi. Mau yang lebih nyegerin? Cobain Sprite baru. Dengan lemon dan jeruk nipis, nyegerin. Buat basmi hausmu. Sprite baru, seger bener. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap. Dari filter inovatif, Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Popeye suyu, Choco Dream 사랑해요. Popeye suyu, Choco Dream I love you. Popeye suyu, Choco Dream, the real Korean Choco Uyu. Popeye suyu, Choco Dream I love you. Popeye suyu, Choco Dream I love you. 사랑해요. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap. Dari filter inovatif, Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Popeye suyu, Choco Dream 사랑해요. Popeye suyu, Choco Dream I love you. Popeye suyu, Choco Dream, the real Korean Choco Uyu. Popeye suyu, Choco Dream, I love you. Popeye suyu, Choco Dream, I love you. 사랑해요. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Kita enggak? Kafe. Luftab. Nescafe. Lasa ala kafe. IQOS. Stay curious. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. IQOS. Stay curious. Dengan Coco Crunch ini hari yang lezat. Semangkuk penuh kebaikan dan rasa coklat yang dahsyat. Energi siap sekolah setiap hari. Crunchy Crunch, Coco Crunch. Menangkan liburan ke Singapura dan ribuan hadiah lainnya. Beli kemasan khusus sekarang. Pertama tayang di TV Indonesia. Terjebak di dunia virtual yang mencekam, memburu atau menjadi buruan.
di Movies Platinum 12 Hours. Best jam 9.15 malam di GTV. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. Kini makin pol fiturnya, nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel. Pemirsa, musibah tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Namun penting bagi kita untuk selalu waspada dimanapun berada. Beruntung dalam beberapa kasus, para korban berhasil diselamatkan, seperti pada beberapa video berikut ini. Kelalaian orang tua kembali terjadi. Kali ini seorang bocah terjebak di sebuah mesin penjepit boneka. Entah bagaimana bocah itu bisa berada di dalam, namun yang jelas peristiwa tersebut menyita perhatian orang-orang yang ada di sana. Tengah kebingungan berada di dalam kotak mesin boneka. Mereka kemudian memutuskan memanggil petugas dan terpaksa menghancurkan box tersebut. Tak berselang lama, bocah itu pun akhirnya berhasil keluar dari box tersebut. Sebuah video menegangkan memperlihatkan seorang pria terjebak di bongkahan es. Seperti dalam tayangan video, tampak seorang pria berusaha sekuat tenaga bertahan di sungai yang membeku tersebut. Beberapa pria yang menyadari keberadaannya segera bertindak memberikan bantuan. Tampak dari mereka menghancurkan es dan kemudian memberikan tali seadanya agar bisa menarik korban. Kerjasama yang dilakukan oleh para pria itu akhirnya membuahkan hasil. Korban berhasil selamat dari peristiwa menegangkan tersebut. Aksi heroik berhasil dilakukan oleh warga yang mendapati seorang bocah tengah berada di pantai. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, tampak dua orang pria mencoba untuk menceburkan diri saat melihat seorang bocah terombang-ambing di pantai. Diduga bocah tersebut lepas dari pengawasan orang dewasa dan nyaris tenggelam jika saja warga gagal menyelamatkannya. Pemirsa, bekerja sebagai waiters bukan hanya sekedar melayani pelanggan dengan menyiapkan pesanan atau mengantarkan makanan saja. Beberapa waiters dalam video berikut justru menampilkan skill yang tak biasa. Langsung saja simak kisahnya berikut ini. Tampak dalam rekaman, pria yang bertugas menjadi waiters dengan menahan tumpukan piring di atas kedua tangannya. Tanpa bantuan apapun, pria itu kemudian berjalan membawa puluhan piring yang diperkirakan berjumlah 31 piring dengan kedua tangannya. Tentu hal ini membuat teman-temannya takjub, begitu juga dengan para pelanggan.
Dalam rekaman video, tampak pria itu menumpukan puluhan gelas kosong di satu tangannya. Ia kemudian mengisi tumpukan gelas itu dengan minuman. Sampai di situ saja, tumpukan gelas yang sudah terisi minuman itu, ia langsung memindahkan minuman ke dalam gelas yang sudah berjejer di atas meja. Sontak, skill bartender itu membuat para pengunjung heran. Para pelayan di sini mengantarkan makanan menggunakan sepatu roda dan berlari dengan kecepatan maksimal. Sebuah restoran yang ada di Shanghai sukses menarik perhatian. Para pelayan di restoran ini amat gesit bergerak hilir mudik. Pelayan ini mengenakan pakaian rapi lengkap dengan dasi kupu-kupu dan penutup kepala mirip peci. Meski saling berpapasan, setiap pelayan seperti sudah sigap menghindari tabrakan. Tampaknya para pelayan ini sudah sangat terlatih. Seperti pertunjukan sirkus, pengunjung resto pun menjadikan aksi ini sebagai tontonan menarik. Tampak dalam rekaman video, pria berkaos oranye tersebut tampak melemparkan sebuah alas yang terbuat dari kaca di atas sebuah meja. Ia kemudian melanjutkan dengan menyiapkan piring-piring. Uniknya, hanya dengan sekali lemparan dan putaran alas kaca, piring-piring itu justru tertata dengan sendirinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang diajarkan oleh sekolah kepada murid. Tapi siapa sangka jam pelajaran itu justru seringkali terjadi peristiwa lucu yang bikin geleng-geleng kepala. Berikut inilah deretan momen saat mata pelajaran Penjaskes berubah jadi arena hiburan yang mengocok perut, versi Cafe Plus 62. Jam mata pelajaran olahraga biasanya jadi hal yang ditunggu para murid. Nah, para guru akan mempraktekkan berbagai gerakan, salah satunya lompat matras. Tapi yang satu ini sepertinya bukan cuma bikin sehat, tapi juga bikin perut sakit karena ngakak. Nah, awalnya si guru sudah memberikan contoh caranya melakukan gerakan meroda yang baik dan benar. Kemudian salah satu siswi jadi yang pertama untuk menirukan. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Bukannya meroda, dia justru berputar seperti gasing. Aksi kocak selanjutnya hadir dari para siswi yang mendapat tugas untuk melakukan gerakan roll depan. Si guru mengabadikan tingkah laku para muridnya tersebut dan justru dibuat geleng-geleng kepala. Ya, ada yang berhasil, ada beberapa juga yang gagal dengan tingkah laku sangat kocak. Wow! Salah satunya, seorang siswi saat berguling ke depan, justru tubuhnya miring keluar matras. Melihat hal itu, teman-temannya pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berusaha bangkit, tapi cukup kesulitan karena kepalanya pusing. Menendang bola merupakan hal yang susah-susah gampang. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh siswi satu ini. Gayanya sih sudah oke, tapi wajahnya seperti tidak yakin. Ditambah teman-temannya sudah ngakak duluan sebelum dia menendang. Nah, benar saja, saat siswi itu menendang, bola berhasil melambung jauh. Tapi yang tidak disangka, sepatunya ikutan terbang, bahkan lebih jauh dari bolanya.
Banyak tempat yang begitu indah menyajikan keindahan alam tiada tara di Indonesia. Namun nyatanya ketika tempat-tempat tersebut menjadi viral, malah kemudian hilang seketika karena ulah-ulah tangan tak bertanggung jawab. Ini dia tempat yang keindahannya hilang begitu saja usai viral di media sosial. Masjid Al-Jabar merupakan salah satu rumah ibadah sekaligus ikon paling menarik di Jawa Barat. Namun keindahan masjid ini malah ternodai oleh sampah pengunjung yang berserakan di sekitarnya. Terlihat ketika suasana sekitar Masjid Al-Jabar masih sepi, sebuah gambar diambil dan memperlihatkan kondisi masjid begitu kotor karena banyak sampah berserakan. Seketika Masjid Al-Jabar yang dikenal salah satu masjid paling indah di Indonesia malah begitu miris akibat ulah tangan tak bertanggung jawab. Tempat yang keindahannya hilang seketika karena ulah tangan tak bertanggung jawab juga terlihat di Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. 6 September 2023 jadi salah satu sejarah kelam yang melanda kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya. Diketahui awalnya Padang Sabana yang dikenal akan keindahannya itu dipilih salah satu pasangan serta wedding organizer yang hendak melakukan sesi pemotretan prewedding. Kebakaran tersulut karena dinyalakan flare saat pemotretan. Seketika kebakaran besar terjadi dan menghabiskan lahan 50 hektar lebih. Salah satu tempat yang pernah viral karena keindahan alamnya, yakni Negeri di Atas Awan yang ada di Lebak, Banten. Kini keindahan tersebut hilang karena dianggap sarana prasarana belum memadai dan menyebabkan jalan di sekitarnya macet parah. Menurut keterangan Dinas Pariwisata di Banten, kondisi ramainya pengunjung membuat jalan raya menuju ke tempat tersebut macet sejauh 7 km lebih. Alhasil, demi melengkapi sarana prasarana dan fasilitas di sekitarnya lebih memadai, kawasan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Lactogro, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogro, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black. Pursue flavor. Dengan Coco Crunch ini hari yang lezat. Semangkuk penuh kebaikan dan rasa coklat yang dahsyat. Energi siap sekolah setiap hari. Crunchy Crunch, Coco Crunch. Menangkan liburan ke Singapura dan ribuan hadiah lainnya. Beli kemasan khusus sekarang. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama.
Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. IQOS. Stay curious. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku, Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent, gratis konsultasi dokter gigi. Scan pack-nya. Hai Zi. Ya, Pepsodent baru. Perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Masuk-masuk langsung bingung. Ini kelihatannya doang tua, aslinya mah tua banget. Makanya gede nih, makanya gede. Tungguin terus jebakan baru yang pasti seru. Akhirnya datang juga di GTV. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Tips biar rambut sehat hitam berkilau. Sisir 100 kali sehari. Jangan kena sinar matahari. Bakar kemiri. Dan usapkan ke rambut. Stop, ngapain ribet? Pakai Sunsilk Black Shine. Dengan urang aring, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hitam berkilau. Rambut sehat, hitam dan berkilau itu gampang. Pakai Sunsilk Black Shine. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, Pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel.
Ketika seseorang sedang menjalani hukuman di balik penjara, pastilah kepribadiannya sedang dibina sambil menjalani penantian untuk hari kebebasannya. Namun nyatanya, saat berada di penjara seringkali menimbulkan hal tak terduga, bisa jadi berakibat buruk. Meskipun keamanan sudah diperketat, justru ada saja tahanan yang sejak awal berniat untuk membuat kekacauan. Ini dia Spektatri, kerusuhan penjara terparah di dunia. Di nomor 3, kerusuhan penjara terparah pernah terjadi di Alcatraz, Brazil, tahun 2017 silam. Diketahui hal itu bermula dari konflik antar geng penjara yang terjadi selama 5 jam berturut-turut. Akibatnya 52 orang dinyatakan tewas dan 16 diantaranya dengan kondisi mengenaskan. Alhasil, ini menjadi salah satu sejarah kelam penjara Alcatraz yang sejak dulu dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di dunia. Selanjutnya di nomor 2, kerusuhan penjara terparah di dunia juga pernah terjadi di penjara Urbana, Venezuela. Diduga bentrok antar napi dengan sipir penjara, kemudian kerusuhan pun melebar hingga melukai ratusan orang. Semua bermula dari konflik geng penjara yang kabarnya menyerang sipir penjara. Tak lama berselang, senjata api pun dikeluarkan. Alhasil, 58 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, 120 orang dinyatakan luka-luka karena diberondong tembakan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Terakhir di urutan pertama, kerusuhan penjara yang paling parah di dunia pernah terjadi di Attica, Amerika Serikat pada tahun 1971. We are men. We are not beasts and we do not intend to be beaten or driven as such. Diketahui sekitar 1.000 napi merasa diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia dan sering mendapat perlakuan kejam dari para sipir penjara. Kemudian pemberontakan 1.000 napi pun berlangsung usai direncanakan matang-matang. Kondisi penjara kembali bisa diambil alih setelah 5 hari pemberontakan. Namun 39 sandera rupanya nyawanya dihabisi dan didapati sudah meninggal dunia. Meski masih sulit dijelaskan secara nalar, kasus kesurupan massal di Indonesia tak hanya terjadi 1-2 kali. Beberapa di antaranya bahkan sampai membuat geger, karena terjadi di waktu mendadak atau berdampak hingga puluhan bahkan ratusan orang. Berikut inilah deretan peristiwa kesurupan massal yang membuat panik banyak orang versi Cafe Plus 62. Beberapa waktu lalu, salah satu pabrik di Majalengka, Jawa Barat mendadak jadi sorotan. Sejumlah orang mengalami kesurupan dalam satu waktu sekaligus. Dalam video yang beredar, suasana pabrik tampak mencekam dan sejumlah karyawan juga berteriak histeris. Menurut informasi, kejadian kesurupan massal itu terjadi setelah beberapa saat masuk jam kerja. Secara total ada 70 pegawai yang mengalami hal serupa, membuat kehebohan seketika pecah. Tak sedikit warganet yang menganggap bahwa hal tersebut diakibatkan oleh makhluk gaib.
Apalagi beredar kabar bahwa kesurupan bukan pertama kalinya terjadi di pabrik itu. Kesurupan massal juga terjadi pada salah satu pabrik rokok di Bojonegoro, Jawa Timur, dan membuat banyak orang geger. Puluhan karyawan di sana tiba-tiba kehilangan akal sehat dan melakukan hal-hal yang menebar kepanikan. Dalam video yang beredar, terlihat pula banyak puluhan pekerja yang berhasil melarikan diri dan berhamburan keluar gedung. Sementara itu, teriakan histeris dari orang-orang yang mengalami kesurupan terdengar nyaring, membuat suasana seperti di film horor. Bukan hanya pabrik, hingga tempat wisata, sebuah sekolah di kawasan Kabupaten Kampar juga pernah digegerkan oleh peristiwa kesurupan massal. Dalam video yang beredar, terlihat ratusan siswa panik ketika salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan tindakan aneh. Namun sayangnya, kesurupan itu ternyata merembet ke siswa lainnya. Mereka seketika berteriak histeris, seperti kehilangan pikiran. Melihat kejadian itu, beberapa siswa semakin histeris, bahkan sampai membuat warga sekitar berdatangan. Apalagi kesurupan itu terjadi kepada belasan orang di waktu yang berdekatan. Akibat peristiwa itu, ratusan siswa akhirnya dipulangkan untuk menghindari menyebarnya kesurupan di kalangan siswa. Bahkan pihak sekolah meliburkan kegiatan selama 1 hari. Pemirsa, bangunan-bangunan terbengkalai yang dikenal angker seringkali menyimpan latar belakang tersendiri, yang menjadi alasan kuat mengapa hal-hal gaib dan aura mistis kerap menyelimuti bangunan tersebut. Seperti halnya bangunan bekas pabrik gula legendaris yang satu ini. Konon di lokasi ini terdapat sebuah makam yang tak bisa dipindahkan. Benarkah begitu? Bangun. Suara kipas. Untuk membuktikan keangkeran bangunan tersebut, sang penelusur pun mencoba memasuki kawasan pabrik gula tersebut yang dari luar pun sudah terasa begitu mencekam. Baru saja memasuki halaman depan, sang penelusur sudah dikejutkan dengan suara misterius yang entah dari mana asalnya. Sekilas suara itu terdengar sangat mengerikan. Bak jeritan sosok kasat mata yang tak suka wilayahnya dimasuki oleh orang asing. Allahu Akbar. Masuk lebih dalam ke bangunan pabrik, sang penelusur disuguhkan oleh sisa-sisa peninggalan masa kejayaan pabrik seperti mobil, motor, hingga mesin industri yang dulunya digunakan para buruh untuk memproduksi gula. Assalamualaikum. Gangguan gaib dari sosok tak kasat mata kembali dirasakan saat sang penelusur masuk di antara mesin-mesin tua, bekas pengolahan gula. Konon di lokasi tersebut seringkali muncul penampakan sosok gaib yang tengah duduk di antara kerangka-kerangka mesin tersebut. Benar saja, suara hantaman yang cukup keras pun kembali terdengar dari arah dalam. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Burung hantu ini di suasana ya Allah. Tak hanya sekali, hantaman itu bahkan terdengar berulang-ulang kali dan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Siapa itu? Angin
Puncaknya, sang penelusur pun menemukan sebuah makam tua yang terletak tepat di antara mesin-mesin industri di pabrik gula tersebut. Konon makam itu memang telah lama berada di sana dan tak dapat dipindahkan. Kehadiran makam tersebut di tengah-tengah kawasan pabrik pun dikisahkan cukup mengganggu buruh pabrik. Hingga mereka pun tak dapat berkonsentrasi saat bekerja dan beberapa kali kecelakaan kerja pun terjadi. Kehidupan masyarakat zaman dahulu khususnya di tanah Jawa tak bisa dilepaskan dari keberadaan pusaka. Umumnya sebagai senjata untuk pertahanan diri, namun ada pula yang dipercaya memiliki berbagai kesaktian lainnya. Berikut inilah sederet misteri di balik benda pusaka keramat dengan fakta dan legenda yang menakjubkan versi Cafe Plus 62. Keris Nagososro, sebuah pusaka legendaris dari zaman Majapahit yang memiliki 13 luk dan dihiasi dengan emas dan berlian. Dibuat oleh Pangeran Empu Sedayu yang juga dikenal sebagai Empu Supa Mendagri atau Empu Pitrang. Keris tersebut dianggap sebagai salah satu pusaka paling sakti di Pulau Jawa dan konon dibuat pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima. Menurut legenda, kesaktian luar biasa yang bersemayam dalam keris Nagososro yakni bisa meredam 1000 bencana. Hal itu pula yang menjadi alasan dari pembuatannya. Empu Supa kemudian mencari bahan-bahan yang diperlukan dan mempersiapkan segala keperluan untuk pembuatan pusaka kerajaan tersebut. Konon ia menggunakan batu meteor sebagai bahan pembuatan keris dan menempainya di kawah gunung yang sangat panas. Keris Nagososro memiliki 1000 sisik emas dan sabuk intan berlian. Sang raja pun membuktikan kesaktian keris itu untuk menghentikan pemberontakan tentara Belambangan. Bahkan serangan berhasil diredam dengan cepat dan Majapahit kembali menjadi tentram. Meskipun keberadaan keris Nagososro asli masih menjadi misteri, tiruan-tiruannya tetap menjadi objek yang diminati, juga sangat dihargai oleh masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkaya sejarah Indonesia. Kiai Pleret adalah salah satu pusaka keris yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Pusaka ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan sudah ada sejak sebelum Kerajaan Mataram Islam berdiri. Namun, asal-usul dan sejarah Kiai Pleret penuh dengan kisah yang menarik dan misterius. Menurut salah satu versi, pusaka tercipta pada zaman Syekh Maulana Maghribi, seorang ulama besar yang datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam. Menurut versi lain, Kiai Pleret adalah tombak pusaka yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dari api yang menyala di atas air. Tombak ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah Bumi Mentaok. Pusaka ini diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Kiai Pleret dapat bergerak sendiri, berbicara, dan memberikan petunjuk kepada raja-raja di masa lalu. Pemirsa, Bukit Mendelem yang berdiri megah di Desa Mendelem, Pemalang, Jawa Tengah merupakan salah satu tempat wisata alam favorit, terutama bagi para pecinta alam yang gemar melakukan pendakian. Wajar saja, dari puncak Bukit Mendelem, pendaki bisa menemukan panorama mempesona yang konon dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi siapapun yang berhasil mencapainya. Meski terkenal akan keindahannya, Bukit Mendelem sejatinya memiliki aura mistis yang kuat. Salah satu pemerhati sejarah mengungkap jika Bukit Mendelem adalah saksi peradaban, di mana seorang raja besar yang merupakan cikal bakal raja-raja di Pulau Jawa disemayamkan. Benarkah begitu? Masyarakat setempat kerap menjuluki Bukit Mendelem sebagai Gunung Jimat.
Dijuluki demikian karena konon bukit ini menyimpan berbagai benda pusaka. Pusaka-pusaka yang tersimpan di Bukit Mendelem ini dipercaya merupakan sumber kekuatan dan kejayaan yang digunakan oleh pemimpin atau raja-raja zaman dulu. Maka itu tak heran jika masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pusaka di bukit ini dengan cara bertapa, terutama di malam hari. Tetapi yang hingga kini masih menjadi misteri, pusaka-pusaka tersebut konon hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang tinggal di luar Bukit Mendelem. Misteri lain yang turut menyelimuti Bukit Mendelem adalah keberadaan makam tua di puncak bukit yang dianggap keramat. Konon di balik makam tua yang keramat itu bersemayam seorang raja Jawa bernama Rahyang Tapanaraban. Terdapat sejumlah larangan yang wajib dipatuhi bagi siapapun yang bertandang ke bukit ini. Salah satunya adalah dilarang berbicara tidak sopan. Bukan hanya itu, mitos lain menyebutkan, konon jika ada sepasang kekasih yang bersama-sama datang ke bukit ini, maka ketika kembali pulang, hubungan mereka akan berakhir putus. Tapi sebaliknya, jika pasangan itu sudah berstatus suami istri, maka usia pernikahan mereka akan langgeng. Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. Namun di balik segala keindahan wisatanya, Sragen juga menyimpan sederet tempat yang konon memiliki berbagai kisah hingga mitos di luar nalar manusia. Inilah deretan misteri yang menyelimuti Kabupaten Sragen dan masih berkembang hingga sekarang versi Cafe Plus 62. Sejak tahun 1950, Waduk Gebyar atau Waduk Buyut dikenal sebagai salah satu tempat yang penuh misteri di Sragen, Jawa Tengah. Konon lokasi dibangunnya waduk merupakan makam kuno milik Mbah Buyut, orang pertama yang datang ke daerah tersebut. Di balik cerita sejarahnya, Waduk Gebyar menyimpan kisah misteri. Kemunculan sosok perempuan berpakaian keraton yang memiliki kulit mirip sisik ikan. Perempuan tersebut memiliki taring dengan lidah menjulur dan perawakan beringas. Menurut cerita, sosok wanita itu kerap menyebabkan banyak hal aneh di sekitar waduk. Seperti beberapa pengemudi yang menjadi korban sering tiba-tiba tidak sadar, sehingga menabrak sesuatu hingga masuk ke jurang atau parit. Warga setempat konon pula sering melihat sosok seperti orang berenang ketika malam hari. Bahkan suara air gemericik itu juga sering didengar warga yang lokasi jauh dari waduk tersebut. Di kawasan paling utara Sragen yang berbatasan dengan Ngawi, Jawa Timur, hidup sebuah mitos mengerikan tentang sebuah kampung sakral bernama Singomodo. Kampung yang berada di sekitar makam Syekh Nasr atau oleh warga dikenal sebagai Eyang Singomodo itu selama turun-temurun, dikenal dengan sebutan Kampung Anti Sinden. Cerita ini berawal dari salah satu pengikut Kiai Singomodo yang melanggar aturan. Ia melampaui batas wilayah yang sudah ditentukan oleh Kiai Nasr untuk pergi menonton pertunjukan sinden. Atas pelanggaran yang dilakukannya, pengikut Kiai Singomodo itu diminta untuk menikahi si sinden. Keduanya diminta tinggal di barat batas jalan yang sudah dibuat. Sedangkan Syekh Nasr dan pengikutnya tinggal di timur batas jalan. Sejak saat itu, pantangan mendengarkan lantunan atau yang nyanyian sinden di kawasan makam Kiai Nasr berlaku hingga saat ini. Tak main-main, warga yang nekat melanggar aturan itu konon akan langsung menerima petaka hingga ajal taruhannya. Kedung Ombo merupakan waduk yang berlokasi di 3 kabupaten di Jawa Tengah, Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Di balik keindahannya, ada beberapa cerita mistis yang beredar di masyarakat mengenai waduk seluas 6.758 hektar itu. Salah satunya terkait kerajaan gaib yang tersembunyi di balik batas dimensi.
Konon, waduk itu dijaga oleh makhluk seperti Buto dengan muka merah yang mengenakan pakaian kerajaan. Sayangnya, makhluk tersebut kerap meminta tumbal dengan cara menyeret korban ke dasar waduk. Beredar pula mitos lainnya terkait air waduk yang berubah menjadi merah. Konon, kalau hal itu terjadi, para pemancing di Kedung Ombo diminta untuk segera pergi karena merupakan pertanda buruk. Beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di Waduk Kedung Ombo pun kerap kali dikaitkan dengan keberadaan banyaknya makhluk halus yang menjadi penunggu di sana. Mikhail Viktorovich Popkov merupakan pembunuh berantai asal Rusia yang kisahnya menebar ketakutan banyak orang. Terlebih ia seorang mantan polisi yang bertanggung jawab atas tewasnya 24 wanita. Lantas seperti apa kisah kelamnya? Sang mantan pengayom masyarakat yang berubah menjadi ancaman berbahaya versi Cafe Plus 62. Lahir pada 7 Maret 1965, Mikhail Viktorovich Popkov bekerja sebagai polisi sebelum kemudian menjadi penjaga keamanan. Ia memiliki seorang istri yang juga bekerja di kepolisian dan anak perempuan. Namun kehidupannya yang tampak bahagia itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Popkov semasa kecilnya menjadi korban kekerasan dari ibunya sendiri yang merupakan pecandu alkohol. Hingga akhirnya dendam di hatinya membara. Karena itulah ia menargetkan wanita yang menyerupai sang ibu dalam setiap aksi kejahatannya. Korban-korban dari pembunuh berantai keji tersebut biasanya wanita yang dalam keadaan mabuk. Popkov menggunakan mobil polisi dan seragamnya, menawarkan mereka untuk diantar ke rumah. Tentu saja banyak yang percaya karena identitasnya sangat meyakinkan. Namun setelah masuk ke dalam mobil, Popkov membawa korban ke dalam hutan, merudak paksa hingga membunuh mereka. Hingga akhirnya Popkov ditangkap pada tanggal 23 Juni 2012 ketika berencana membeli mobil baru untuk menghilangkan bukti. Setelah sampel DNA-nya dicek oleh polisi. Setelah terbukti bersalah, polisi juga memberikan label pembunuh Rabu kepadanya merujuk pada hari ketika banyak jasad ditemukan. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Popkov membunuh setidaknya 29 wanita selama 20 tahun terakhir. Pada Januari 2015, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 22 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan. 2 tahun kemudian, Popkov mengakui 59 pembunuhan tambahan. Jumlah total korban yang melebihi pembunuh berantai Rusia Andrei Chikatilo dan Alexander Pichuskin. Dalam sidang keduanya, ia juga terbukti bersalah dan kembali mendapatkan hukuman tambahan seumur hidup.